Dari Irak, muncul kabar mengejutkan kemungkinan hadirnya wonderkid Bayern Munchen untuk memperkuat singa Mesopotamia di kualifikasi Piala Dunia. Dari tanah air, Garuda Muda sukses menumbangkan Uzbekistan U17 di Piala Kemerdekaan. Lalu, peluang pemain keturunan baru untuk Piala Dunia U17 mendatang semakin terbuka lebar. Dan yang tak kalah menarik, Erick Thohir resmi menyerahkan dokumen naturalisasi Emiliano Jonathans ke Kemenpora. Klik like di bawah, saksikan informasi selengkapnya sebagai berikut. Saat bendera berkibar tinggi, merah putih di hati kami. Langkah tegap, jiwa berani, bersatu dalam harmoni. Dari stadion hingga penjuru negeri, suara kami takkan pernah henti. Timnas Indonesia U17 kembali memberi alasan untuk bangga. Dalam laga kedua Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang, skuad Garuda Muda sukses menundukkan Uzbekistan U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Gol cepat Dimas Prasetyo di menit ke-17 dan tambahan dari Muhammad Al-Ghazani di babak kedua memastikan kemenangan Indonesia. Semangat juang terus membara demi bangsa, demi asa. Pelatih Nova Arianto pun tak bisa menutupi rasa gembiranya. Menurutnya, permainan anak-anak asuhnya semakin matang. Setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan di laga perdana, peningkatan performa terlihat jelas. Nova menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar turnamen, tapi juga pemanasan penting menuju Piala Dunia U17 2025. Ayo Indonesia, kita bisa taklukkan dunia dengan percaya. Satu tekad, satu hati, merah putih kami di sini. Meski begitu, Nova tetap menekankan bahwa masih banyak ruang untuk bebenah. Apalagi Indonesia tergabung di grup yang sama dengan Brazil di ajang Piala Dunia nanti. Satu laga terakhir melawan Mali akan menjadi ujian sesungguhnya. Pasalnya, Mali selalu menang di 2 pertandingan awal. Kemenangan menjadi harga mati bila Garuda Muda ingin meraih gelar juara di Piala Kemerdekaan. Namun, kemenangan saja tidak cukup. Persiapan menuju Piala Dunia membutuhkan lebih dari sekedar semangat juang. Putih kami di sini. Ada satu isu penting yang kini mulai mencuri perhatian. Empat pemain diaspora sudah memperkuat Garuda Muda di ajang Piala Kemerdekaan. Mereka adalah Matthew Baker, Noah Pohan, Eizer Yacob, dan Aaron Switala. Kehadiran mereka langsung memberi warna baru bagi permainan tim, baik dari segi teknik maupun fisik. Namun di balik itu muncul pertanyaan besar yang ramai dibicarakan publik. Apakah jumlah 4 pemain diaspora ini sudah cukup untuk membuat Indonesia benar-benar bersaing di level dunia? Setiap umpan, setiap tendangan adalah mimpi, adalah harapan. Bersama maju, tak kenal takut. Di lapangan kami rebut. Pelatih Nova Arianto pun angkat bicara menanggapi isu tersebut. Ia menegaskan bahwa peluang untuk menambah pemain keturunan masih terbuka lebar. Nova juga menekankan bahwa fokusnya bukan hanya sekedar mencari nama baru, tetapi memastikan keseimbangan tim tetap terjaga, sebab memiliki pemain berbakat saja tidak cukup. Mereka harus punya mental yang kuat, mampu beradaptasi dengan cepat, dan siap menghadapi tekanan besar di panggung internasional. Dari stadion hingga penjuru negeri, suara kami takkan pernah henti. Semangat juang terus membara demi bangsa, demi asa. Meski diakui masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, Nova tetap optimistis. Ia percaya bahwa waktu yang tersisa hingga Piala Dunia masih cukup untuk meracik tim terbaik. Latihan intensif, uji coba, dan evaluasi akan terus dilakukan demi membangun skuad yang solid. Keputusan soal tambahan pemain diaspora baru akan diputuskan menjelang Piala Dunia.
Garuda Muda jelas tidak ingin hanya sekedar tampil, melainkan bisa bersaing di panggung dunia. Sementara itu, perhatian publik sepak bola tanah air juga tertuju pada level senior. Sebab ada kabar penting dari PSSI terkait naturalisasi pemain keturunan yang digadang-gadang bisa menambah kekuatan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo Indonesia, kita bisa taklukkan dunia dengan percaya. Satu tekad, satu hati, merah putih kami di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano Jonathan ke Kemenpora. Langkah ini menandai dimulainya proses resmi agar striker muda keturunan Indonesia ini bisa membela Merah Putih di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi besar ini takkan sendiri, kami dukungmu setulus hati. Teruslah berlari, teruslah berjuang, Merah Putih tetap menang. Miliano yang kini bermain di FC Utrecht setelah sempat memperkuat Vitesse Arnhem baru berusia 21 tahun. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun winger kanan. Potensi besar inilah yang membuat PSSI bergerak cepat. Erick Thohir pun menyampaikan apresiasinya kepada Kemenpora yang selalu memberi dukungan penuh terhadap upaya membangun sepak bola Indonesia. Harapannya jelas, kehadiran Miliano dapat menambah daya dobrak Garuda saat menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia termasuk Arab Saudi pada Oktober mendatang. Publik tentu menanti sejauh mana Miliano bisa memberi dampak nyata bagi timnas senior. Namun, di balik euforia ini, sebuah kabar dari luar negeri mulai mengusik perhatian. Lawan utama Indonesia juga diam-diam menyiapkan kejutan besar. Kekuatan lawan Indonesia bisa semakin menakutkan. Potensi kekuatan baru dari salah satu rival berat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Irak, tengah bersiap menambah amunisi dengan wonderkid muda dari Bayern Munchen yang digadang-gadang bakal jadi bintang besar di masa depan. Dari stadion hingga penjuru negeri, suara kami takkan pernah henti. Semangat juang terus membara demi bangsa, demi asa. Timnas Irak tampaknya tidak mau kalah dalam persiapan. Federasi Sepak Bola Irak sedang menjajaki naturalisasi Youssef Nasrawi, wonderkid berusia 17 tahun yang kini membela Bayern Munchen U17. Pemain ini disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Akademi Raksasa Bundesliga tersebut. Ayo Indonesia, kita bisa taklukkan dunia dengan percaya. Satu tekad, satu hati, merah putih kami di sini. Ketua Federasi Irak Adnan Dirjal bahkan sudah menemui langsung Nasrawi dan keluarganya di Jerman. Langkah cepat ini menunjukkan betapa seriusnya Irak ingin memulangkan darah mudanya untuk memperkuat singa Mesopotamia. Nasrawi sendiri sudah mengoleksi penampilan bersama timnas Jerman U16 dan U17. Namun kini peluang membela tanah leluhurnya semakin terbuka. Dengan disiplin, karakter, dan komitmen luar biasa, Nasrawi dipandang sebagai aset masa depan Irak. Jika benar-benar bergabung, kekuatan singa Mesopotamia jelas akan melonjak. Dan ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang akan berhadapan langsung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Nasrawi sendiri mengaku tersanjung dengan perhatian dari Federasi Irak. Ia menyebut sepak bola Irak sedang berkembang pesat dan punya mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan itu kini berada di pundaknya sebagai calon bintang masa depan. Mimpi besar ini takkan sendiri, kami dukungmu setulus hati. Teruslah berlari, teruslah berjuang, merah putih tetap menang. Dari perjuangan Garuda Muda di Piala Kemerdekaan, persiapan menuju Piala Dunia U17, hingga langkah besar PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan, semua jadi bagian dari cerita besar sepak bola kita.
Sementara itu, rival berat seperti Irak bersiap dengan talenta muda Bayern Munchen membuat persaingan di Asia semakin panas. Kini seluruh sorot mata tertuju pada satu hal. Mampukah Garuda kita terbang lebih tinggi, menulis sejarah baru, dan membuktikan bahwa inilah kebangkitan sepak bola Indonesia? Ayo Indonesia, takkan menyerah. Langkahmu membawa berkah. Satu bangsa, satu cinta. Timnas kita luar biasa. Mimpi besar ini takkan sendiri. Kami dukung